Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu kiranya menenangkan hati sekalipun di rumah. Tetap kita hargai bahwa ini adalah ibadah kita. Dan kita sungguh-sungguh akan terberkati melalui ibadah ini dan pembacaan firman Tuhan, khotbah kita hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas anugerah dan kasih-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami sekalipun dalam ibadah virtual ini. Namun hati kami terus bergelora untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Maka kami telah menaikkan puji-pujian kami, doa kami kepadamu. Sementara kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dan segala kuasa kegelapan ingin mengganggunya. Di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus. Itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas tema bebas dari belenggu iblis. Bebas dari belenggu iblis. Saya akan mengajak ibu-ibu pertama untuk merenungkan, membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya, saya baca bagi kita. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sungguh iblis itu ada. Itu bukan hanya rekaan saja. Itu bukan hanya masalah psikis saja. Tetapi firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita bahwa dia ada. Dia nyata. Saat ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa iblis itu hanyalah hayalan atau sisa-sisa kepercayaan zaman dahulu. Tidak ada iblis, mereka katakan demikian. Tapi kitab Yakobus ini mempertegas kepada kita, sungguh realitas daripada iblis itu ada. Lalu bahkan bisa mendatangi kita, bisa menyergap kita, bisa menyerang kita. Itulah sebabnya disuruh kita harus melawan iblis itu. Dan memang ada jaminan dari Tuhan, dia akan lari daripada kita. Tetapi yang pertama yang ingin saya katakan, ibu-ibu harus percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa memang iblis itu ada. Dan kita harus sangat waspada kepadanya. Di dalam nats yang lain nanti dikatakan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapapun yang lengah, siapapun yang tidak menjaga dirinya. Maka firman Tuhan ini berkata, bersiaplah, engkau harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, sebelum kita semakin jauh membahas ayat ini, karena bagian ini akan kita telusuri dari Alkitab kita nanti, bagaimana kita melawan ini. Bagaimana rasa tunduk itu kepada Tuhan, akhirnya kita dimampukan untuk melawan dia. Apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam hal itu. Nah, yang pertama, karena tema kita ini lepas dari belenggu iblis,
Kalau demikian, bagaimanakah bentuk-bentuk belenggu atau penguasaan iblis itu di dalam hidup kita? Alkitab mencatat minimal 4. Bisa saja ini adalah urutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Apa itu? Yang pertama, bentuk penguasaan iblis itu disebut menggoda, seduction. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, 1 Tawarik 21 ayat 1, dikatakan demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Menarik, di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 ini, sepertinya motivasi daripada Daud itu tidak begitu terlihat. Sepertinya ini adalah normal, dia hanya ingin menghitung para tentaranya, menghitung kekuatannya, menghitung apa yang dia miliki. Ternyata bagian ini memperlihatkan kepada kita semuanya itu adalah bujukan daripada iblis untuk mengecoh Daud, dan sudah mulai membanggakan diri dengan apa yang dia raih, apa yang dia miliki saat ini. Sekarang dia tergoda untuk menyangkal atau tidak lagi melihat semuanya itu karena Tuhan. Lalu dia menghitung para serdadunya, orang-orang yang siap berperang, orang-orang yang gagah perkasa di negeri itu. Kita melihat bagaimana nats ini menunjukkan bangsa itu akhirnya terpuruk. Dan memang Daud harus minta ampun, dan dia akan menerima konsekuensi yang sangat berat karena perbuatan ini. Ternyata kita tahu dari ayat 1 ini, iblislah yang bangkit melawan mereka. Dan iblis itulah yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Inilah penguasaan yang pertama yang diperlihatkan kepada kita. Kita bisa saja dibujuk atau digoda oleh iblis itu. Hati kita mulai dicecoki oleh perkataan-perkataan iblis dengan sangat-sangat lunak sekali. Lihatlah itu, kan juga tidak apa-apa. Kalau kamu melakukan itu juga tidak begitu mengerikan sekali. Banyak orang yang melakukan itu. Engkau bisa juga menikmati hal-hal demikian. Ada orang yang dibujuk untuk melakukan hal-hal iblis itu, maksud saya membujuk dia menonton tontonan yang tidak pantas. Lalu dia berkata, udah semua juga melakukan itu, menonton itu. Usia orang misalnya kepada laki-laki disebut itu umur-umur sekian itu memang pantas menonton itu. Bahkan ada orang yang mengklaim, mana ada laki-laki yang tidak pernah menonton itu. Semua laki-laki sama. Lalu kita pun terbujuk. Ada satu penelitian yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita. Para remaja-remaja itu, ini di Medan penelitiannya, para remaja-remaja itu, para mahasiswa itu diteliti, ternyata mereka telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ada banyak alasan mereka melakukan itu. Tetapi tahukah kita, yang paling banyak mempengaruhi mereka sesama teman mereka. Mereka berkata si A, si B, si C, si L, si N, si T sudah melakukan itu. Semua satu kelas kita ini sudah lakukan. Lalu kamu belum melakukan. Waduh, lalu mereka tertawa seakan-akan dia ini adalah orang yang sangat-sangat ketinggalan. Lalu hatinya terbujuk. Lalu dia berkata, tidak apa-apa juga. Banyak alat kontrasepsi sekarang. Lalu dia pun melakukan. Itu hasil penelitian. Dan ibu-ibu, sangat-sangat hebat sekali iblis ini. Dia seakan-akan menyamar, tidak apa-apa. Itu hanya sedikit saja. Itu hanya menipu sedikit saja. Itu berbohong kecil saja. Kalau berbohong seperti itu kan tidak merugikan orang. Itu hanyalah masalah kecil. Itu hanya hiburan semata. Semua juga orang melakukan itu. Daud jatuh di dalam dosa itu.
Memang biasa saja orang menghitung kekuatannya. Secara statistik, sensus juga sudah dikenal waktu itu. Lalu mengapa Daud ini saat ini jatuh di dalam dosa ini? Rupanya dalam hatinya itu muncul bujukan daripada iblis. Apa itu? Dia ingin memamerkan, dia ingin berkata, aku sudah hebat. Lalu Tuhan di mana? Sesungguhnya Daud sadar semua perang yang dia menangkan itu adalah karena Tuhan. Tetapi saat ini dia sudah tergoda. Yang kedua, bentuk penguasaan yang kedua disebut mempengaruhi, induction. Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," dan seterusnya. Apa yang terjadi pada saat ini? Yesus memberitakan tentang kematiannya. Yesus menceritakan tentang bagaimana dia akan ditangkap lalu dibunuh. Tetapi sesungguhnya ada lanjutan daripada kata itu. Setelah dibunuh pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi Petrus tersusupi atau disusupi oleh apa? Dikuasai hati pikirannya, dipengaruhi maksud saya. Dipengaruhi oleh iblis, hati dan pikirannya. Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Tentu konteks ini harus kita lihat. Sebelumnya juga Yesus telah memuji dalam bentuk positif kepada Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku menurut kamu?" Lalu dia mewakili murid-murid itu, "Engkaulah Mesias, anak Allah." Yesus berkata, "Bukan engkau yang berkata itu, Bapa yang membuat itu dalam hatimu sehingga engkau katakan." Nah, tentulah yang dimaksud ini karena setelah itu, ini kejadiannya. Yesus juga berkata, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Petrus itu saat itu menarik Yesus dan berkata kepada Yesus, "Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu." Sambil menarik Yesus. Apa itu? "Engkau tidak boleh mati. Engkau harus menjadi raja bagi kami." Tapi Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Rupanya iblis bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi mulut kita, sehingga mengeluarkan kata-kata yang bukan dari Tuhan ya, tetapi justru daripada iblis. Ide pikiran kita bisa mungkin karena mementingkan diri sendiri, karena memang Petrus pun waktu itu adalah mementingkan diri sendiri. Dia tidak menginginkan Yesus mati supaya mereka bisa terus berharap kepada Yesus selama mereka ada di dunia ini, meminta kesehatan kah, meminta makanan kah, jangan Yesus mati. Demi kepentingan kita, bisa saja kita mempengaruhi di gereja, di tempat-tempat komunitas kita, supaya keputusan-keputusan yang menguntungkan diri kita, tetapi pada akhirnya itu akan mencelakakan. Kita bisa mengeluarkan pendapat-pendapat yang dalam hati kita supaya orang lain dicelakakan. Itu adalah iblis telah menguasai kita, sehingga pikiran kita, ide kita, tindakan kita itu akan membuat orang lain bahaya. Rencana Tuhan tidak jadi. Bisa saja itu di gereja seperti yang saya katakan tadi, karena kita malas, lalu kita menentang program-program yang sudah baik, karena kita akan sedikit banyak rugi karena itu, lalu kita membuat penentangan terhadap program-program seperti itu. Atau di komunitas-komunitas kita juga, kita bisa mengeluarkan ide-ide yang sesungguhnya itu datang daripada iblis. Hal ini juga sangat berbahaya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana iblis mempengaruhi Petrus, bisa saja mempengaruhi kita, sehingga kita berkata hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi, perhatikan hatimu. Waktu memberikan usulan, apakah itu hanya demi kepentinganmu, atau kamu melihat ini demi kepentingan kerajaan sorga? Mungkin saja itu merugikanmu, tidak apa-apa. Mungkin itu membuat kamu tidak menjadi nyaman, tidak apa-apa.
Karena yang terpenting di sini adalah maksud Tuhan, sama seperti yang dicetuskan oleh Tuhan Yesus. Yesus harus mati, tetapi harus bangkit, karena memang untuk itulah Yesus datang. Petrus terpengaruh oleh iblis. Adakah pengaruh-pengaruh demikian yang kita alami? Berikutnya, bentuk penguasaan iblis itu adalah menguasai. Oppression. Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Perhatikan, Ananias dan Safira melakukan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka rupanya sudah terbiasa untuk menjual harta benda mereka, lalu dibagi-bagikan kepada jemaat. Jemaat mula-mula itu masih begitu, karena mereka selalu berkumpul, lalu harus ada pembiayaan bagi mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang menjual harta bendanya, lalu diserahkan pada rasul-rasul untuk seterusnya dibagi bersama, dinikmati bersama. Nah, Ananias dan Safira ini di dalam tindakannya tidak juga mau kalah. Mereka menjual tanahnya, tetapi apa yang terjadi? Mereka berbohong. Mereka tidak menyerahkan semuanya, tetapi mereka berkata, inilah semuanya. Beginilah iblis menguasai hatinya. Dia ada di tengah-tengah jemaat, tetapi hatinya, pikirannya terus berbohong. Petrus sebenarnya sudah mendesak supaya kalaupun itu kamu jual, lalu kamu katakan ini adalah sebagian, tidak apa-apa. Bukankah ketika kamu jual itu adalah hakmu, sebelum kamu jual juga itu hakmu. Kalaupun kamu tidak memberikan seluruhnya, tidak apa-apa. Tetapi dia ingin tampil di tengah-tengah jemaat itu bahwa dia adalah orang yang hebat. Inilah bertindak munafik. Bukankah juga ini bisa menguasai orang-orang yang Kristen? Dia masih melayani. Dia masih terus aktif di dalam pelayanan. Seperti memberi kepada pelayanan seperti Ananias dan Safira ini. Tetapi ternyata hatinya busuk. Dia berdusta di dalam pelayanannya itu. Dia munafik. Ada orang-orang yang terus melayani, tidak mau pernah mengakui dosa-dosanya. Dia terus melakukan dosa itu seperti Ananias dan Safira yang sudah terdesak sekalipun masih terus berkata, ya memang itu, ya memang itu, ya memang itu. Begitulah, mereka tidak mau pernah ditegur oleh firman Tuhan bahwa kemunafikan tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Tetapi mereka bertahan kekeh untuk tidak mau meninggalkan kebohongan itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa saja di gereja, bisa saja di pelayanan, masih aktif, bahkan sepertinya dia memberi, dia berbuat banyak. Ternyata di dalamnya dia punya motivasi yang salah. Dia hanya ingin dibangga-banggakan saja. Sesungguhnya dia tidak mau untuk berubah dari dosa-dosanya. Ada orang yang terus-menerus melakukan dosa. Dia berkata bahwa aku tidak lagi. Rupanya dia masih terus pemain judi setelah dari gereja. Dia masih pergi selingkuh. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Suatu ketika ada orang yang melayani. Kami bersama-sama melayani. Lalu terus-menerus ada orang yang sudah melaporkan bahwa dia masih merokok. Lalu waktu semua bertanya, dia tidak pernah mengaku. Memang begitu kekeh sekali. Bahkan dia berkata orang yang melapor itu adalah memfitnah. Itu sangat kejam sekali. Sampai-sampai semua kita memang mengatakan, iya, bukan, dia adalah orang yang sudah lepas dari situ dan minum-minuman. Karena dia juga masih pernah minum-minuman. Bahkan menurut laporannya sering mabuk-mabukan. Begitulah dia terus berkata. Setiap di dalam pelayanan kita, dia tampil seperti orang yang begitu, ya sudah sungguh-sungguh. Dia tidak pernah mau berubah dari sikapnya itu. Sekiranya dia berkata, iya, aku masih terikat dengan rokok. Ada banyak orang teman-teman yang bisa menolong, berdoa bagi dia supaya dilepaskan dari itu. Sekiranya dia masih melakukan itu, bukan juga hak daripada
anggota akan dicabut, atau apakah dia menjadi tidak anak Tuhan? Tidak juga. Tetapi demi kemunafikan itu, supaya dia tampil sudah hebat, maka dia terus bertahan di dalam dosa itu. Mungkin saja di antara kita ada yang seperti itu. Dosa itu belum pernah bisa kita lepaskan, lalu kita tutupi terus menerus. Bukankah lebih baik, ya, aku masih punya kelemahan ini, lalu semua teman-teman akan mendukung, mengarahkan kita, berdoa bagi kita. Tapi dia masih terus supaya jauh lebih tampil hebat seperti Ananias dan Safira ini. Hatinya dikuasai oleh iblis. Yang terakhir, bentuk penguasaan itu merasuki, possession. Kisah 8 ayat 7 banyak sekali ini. Misalnya di kitab-kitab Injil juga banyak sekali. Tapi satu saya ambil, kisah 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Jadi ada yang sampai merasuki. Kalau yang pertama, kedua, ketiga tadi itu, menggoda itu, ya, bagian yang pertama itu orangnya sadar. Orangnya sadar. Yang kedua itu, yang kita sebut tadi bahwa orang tersebut bisa juga dipengaruhi, itu pun sadar dia, dipengaruhi, ya. Petrus sadar dia. Jadi masih bisa kita ajak bicara. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga maksud saya, menguasai, dikuasai itu tuh orangnya sadar. Ananias dan Safira sadar, sehingga Petrus masih bisa bicara dengan dia. Tetapi untuk yang ketiga ini, yang keempat ini, merasuki, orangnya memang sudah tidak sadar lagi. Lalu tema kita ini, bagaimana untuk lepas dari belenggu ini? Khusus yang keempat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jauh lebih baik kalau kita ini bicarakan misalnya dalam bentuk seminar. Atau kalau ada orang-orang seperti ini, panggillah hamba-hamba Tuhan yang terbiasa melayani itu. Jadi kurang tepat ini, jadi saya akan langkahi ini. Saya mengatakan di yayasan kita ada banyak orang yang terbiasa melayani seperti ini. Bahkan beberapa orang telah mengikuti pelatihan-pelatihannya. Minimal misalnya, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada buku dari Bapak Victor Tobing tentang ini, tentang okultisme ini, bahkan pelayanan terhadap orang kerasukan itu, mulai dari persiapannya, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, timnya, lalu tindakan-tindakan yang akan dilakukan ketika pengusiran atau penengkingan kepada iblis itu atau roh-roh jahat itu, lalu pasca pelaksanaan itu ada. Jadi saya rekomendasikan ibu-ibu boleh membaca bukunya Bapak Victor Tobing tentang okultisme. Mungkin masih ada. Ya. Lalu 1, 2, 3 tadi juga tidak kalah penting kita lepas dari belenggu itu. Maka ada nats firman Tuhan yang bisa kita lihat, ya. Kalau kita lihat tadi Yakobus 4 ayat 7 itu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagian yang pertama ini adalah tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Karena bukan engkau yang melawan. Bukan engkau yang bisa melepaskan dirimu. Dalam kitab Yehezkiel juga, aku akan melepaskan mereka. Berulang dikatakan oleh Tuhan, aku sendiri. Dia katakan demikian, aku sendiri akan melepaskan mereka. Karena mereka rupanya terjerat dengan jimat-jimat yang tidak hanya mengikat tangan mereka atau leher mereka, ternyata itu melikat jiwa mereka. Lalu Tuhan katakan, Tuhan, aku sendiri akan melepaskan mereka. Apa yang dimaksudkan? Rupanya yang melepaskan itu, kekuatan yang melepaskan itu adalah Tuhan, bukan kita, bukan orang lain. Jadi hamba-hamba Tuhan juga yang menengking, jangan pernah juga menganggap bahwa kekuatanmu lah yang menengking itu, yang melawan itu, tetapi Tuhan. Maka firman Tuhan ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Itu bagian yang pertama. Kata tunduklah, saya mengambil 2 bagian supaya gampang kita mengerti. Saya membaca Roma 10 ayat 3.
Kita membaca Roma 10 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk, perhatikan, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rupanya bagian yang pertama dari Yakobus 4 itu tadi yang disebut itu tunduklah kepada Allah itu, di sini mereka melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Bahkan mereka sudah mengatakan bahwa inilah jalan satu-satunya supaya mereka diselamatkan. Tetapi Tuhan memberikan jalan, memberikan firman-Nya. Engkau tidak mungkin diselamatkan oleh itu karena perbuatanmu. Lalu mereka kekeh, mereka sombong bahwa mereka adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah katakan tidak ada orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka masih terus berkata, tidak. Tapi Tuhan sudah mengajarkan di dalam kitab Roma ini, karena anugerah saja kamu diselamatkan. Datang kepada Yesus. Itulah firman dari Allah. Itulah kesaksian daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau terima itu. Mereka masih terus bercokol di dalam pikiran mereka bahwa mereka diselamatkan. Karena apa? Melakukan hukum Taurat. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi bagian yang pertama adalah bagaimana kita lepas, harus takluk kepada kebenaran Allah. Terutama dalam hal ini adalah kamu harus datang kepada anugerah. Kamu harus diselamatkan oleh anugerah itu. Karena itulah kebenaran Allah. Tidak ada orang yang lepas dari belenggu iblis kalau dia tidak dilepaskan oleh Kristus. Tidak datang anugerah Tuhan Yesus bagi dia. Dia tidak menerima anugerah itu. Tetapi dia menduga atau memikirkan bahwa dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti kebanyakan orang-orang di kitab Roma ini yang ditegur oleh firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan itu? Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, yaitu Injil itu sendiri. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu dengan menegakkan, melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yang pertama ini, kamu harus datang sungguh-sungguh kepada Kristus, menerima anugerah Kristus itu, di mana dia telah mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua hutang dosamu. Bukan karena kehebatanmu, kemampuanmu, tetapi karena Kristus. Engkau datang kepada dia, menyerahkan seluruh hidupmu dan mengakui dosa-dosamu, maka engkau menerima kebenaran itu. Itulah maksudnya engkau takluk kepada apa? Kebenarannya, kebenaran Allah. Yang kedua, Yohanes pasal yang 17 itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apakah hidup itu? Ini, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Orang yang tunduk itu harus tahu kepada siapa dia tunduk. Harus tunduk kepada Allah satu-satunya yang benar. Karena ada banyak orang yang tunduk kepada Allah yang lain. Tetapi di sini dikatakan, kamu harus mengenal, kamu harus tahu. Bahkan di ayat sebelumnya, kamu harus menerima. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus telah engkau utus. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata tunduk ini berarti kamu harus tahu kepada siapa engkau tunduk. Kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Yang berikutnya, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Roma
Roma 6 ayat 13 ini, itu adalah cerita tentang bagaimana orang dipindahkan dari budak dosa menjadi budak Kristus, budak kematian menjadi budak kehidupan. Kalau dulu kamu melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu, yang disuruhkan oleh Tuhanmu, yaitu iblis, kemana engkau tunduk, sekarang tidak. Kamu harus tunduk kepada Allah yang telah menyelamatkan engkau, yang telah menebus engkau. Sama seperti para budak zaman dahulu, kamu sudah ditebus lunas. Oleh siapa? Oleh Bapamu di dalam Yesus Kristus. Lalu kepada siapakah engkau sekarang harus tunduk? Kepada siapakah kamu harus menyerahkan dirimu? Menyerahkan di situ, itu maksudnya tunduk. Kamu memberikan, mendedikasikan dirimu kepada siapa? Sekarang disuruh kamu harus memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi menyerahkan tubuhmu untuk kelaliman. Jangan lagi menyerahkan hidupmu untuk hal-hal yang tidak benar. Tetapi apa katanya? Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Disinilah rupanya perjuangan. Kata-kata ini adalah senjata-senjata, anggota-anggota tubuh kita ini adalah perang. Apa maksudnya bagi kita? Firman Tuhan ini ingin berkata, jangan pernah kamu merasakan sekali sudah dilepaskan, lalu kamu tinggal enak-enak saja, nyantai saja. Berjaga-jagalah. Maka disebut itu semua anggota tubuh kita itu, kemampuan kita itu, mengapa disebut bukan alat-alat, tetapi disebut di sini senjata-senjata. Itu maksudnya kita sedang terus-menerus diincar oleh siapa? Oleh si jahat itu. Untuk bisa dijerat, untuk bisa dibelenggu, untuk bisa dianiaya dan dilakukan sesuai dengan keinginannya. Maka kita harus menggunakan semua itu. Maka di dalam kitab Efesus dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Marilah kita lihat secara singkat. Yang pertama itu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Ini gambaran seperti tentara, lengkap semuanya. Dimulai dari ketopong atau helm, lalu dikenakan lagi perisai. Setelah perisai ada kasut atau sepatu. Lalu ada ikat pinggang, tadi ikat pinggang ya, ikat pinggang yang pertama. Lalu sekarang itu ada juga pedang roh. Ini lengkap, coba kita lihat ini. Kita mulai dari yang pertama. Ikat pinggang kebenaran. Kita harus melakukan ikat pinggang, itu kebenaran. Biasakanlah hidupmu benar. Ada itu kan kata-kata, membiasakan hidup benar, jangan membenarkan yang biasa. Semua peraturan kamu harus ikuti. Ibu-ibu yang ingin menang di dalam perang ini, yang ingin lepas daripada belenggu ini, apa itu? Gunakan semua hidupmu ini, alat-alat tubuhmu ini untuk senjata. Senjata apa? Senjata melawan si jahat itu. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Semua harus taat kepada hukum. Harus taat kepada peraturan-peraturan. Tidak mencuri, katanya jangan mencuri. Tidak boleh melakukan itu, tidak boleh. Karena kalau kita sudah tidak mengenakan ikat pinggang, yaitu dengan kecurangan, maka seperti seorang serdadu yang lepas-lepas saja itu celananya karena tidak punya ikat pinggang, dia akan sulit bergerak. Dengan cara bagaimanakah kita di dalam hidup nyata ini sulit bergerak? Kalau kamu ini pelanggar hukum, kalau kamu ini pelanggar kebenaran, tidak taat dengan kebenaran dan hukum yang berlaku, orang lain akan berkata, itu pelayan begitu saja, itu namanya orang Kristen, itu namanya pelayan Tuhan, tetapi dia tidak pernah itu menuruti apa yang
peraturan-peraturan yang ada, dia orang itu sembrono dan seterusnya. Tidak bisa. Yang berikutnya dikatakan baju jirah keadilan. Jadi kamu harus hidup adil di dalam hal apapun. Kalau orang lain membutuhkan kamu tetap harus adil. Bukan karena kamu membutuhkan lalu kamu abaikan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah baju jirah. Baju jirah ini juga pelindung sekitar dada kita ini, karena itu ditempatkan di situ. Baju jirah ini sangat penting sekali, karena kalau ada lemparan tombak, itu bisa kena sasaran yang sangat-sangat mematikan. Karena antara ada di sini jantung, ada di sini lever kita, paru-paru, atau organ-organ tubuh kita yang sangat-sangat vital. Maka hidupmu harus di dalam keadilan. Tidak boleh kamu ini tidak adil. Harus mencintai keadilan. Ada banyak orang tidak suka ketika orang tidak adil kepada dia. Ya, semua orang tidak suka tapi bagaimana kalau ketidakadilan itu menguntungkan kamu, apakah kamu suka? Coba ini direnungkan. Ketidakadilan itu menguntungkan kamu, apakah kamu suka? Harusnya tidak suka, sekalipun itu menguntungkan kamu. Berikutnya, kasus Injil damai sejahtera. Apa itu? Kerelaan memberitakan Injil. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah aku bisa terlepas dari sini? Kamu harus ikut di dalam apa? Kerelaan memberitakan Injil. Jangan pernah kamu lepas dari sini. Kalau enggak, terjerat lagi keluargamu, anak-anakmu, suamimu, mungkin familimu. Sudahkah engkau beritakan Injil? Karena dengan demikianlah engkau terlepas. Kalau tidak, engkau akan terus terjerat. Engkau adalah orang yang sudah memiliki, tetapi engkau tidak memberitakannya. Engkau seperti orang yang tentara yang tidak punya sepatu. Lalu kamu berlari, waktu kamu berlari, ada batu-batu kerikil kecil di sana. Kamu akan kewalahan, lalu kamu akan diam, tidak lagi melakukan apa-apa. Dan di saat itulah iblis telah mulai menjerat kamu, menina-bobokan engkau. Sakit nanti kakimu, jangan lagi lakukan itu. Itu semua hanya masa lalu. Cukuplah kamu ini bergereja, menjadi anggota gereja yang baik. Karena apa? Kakimu sudah sakit, kena sedikit duri, kena sedikit kerikil sudah sakit. Karena kamu tidak mengenakan apa? Namanya kasut atau sepatu. Kerelaan memberitakan Injil. Ketika engkau terus masih giat memberitakan Injil, disitulah kekuatanmu. Engkau terus akan bergerak. Perisai iman. Perisai iman itu adalah untuk menangkis hal-hal yang dilemparkan oleh iblis, untuk menyerang kita, untuk menghanguskan kita karena panah-panah daripada si jahat itu. Panah-panah api. Kita harus tangkal dengan perisai iman. Kita beriman, kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan bahwa sekalipun banyak hal, apakah itu penderitaan, godaan-godaan, biasanya penderitaan-penderitaan yang dilakukan, yang kita rasakan, maksud saya, itu bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita sangat-sangat terpukul. Tapi kalau kita berkata semua ini Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah pemenangnya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan aku, maka ketika ada derita, ada yang bertubi-tubi kepadamu, datang hal-hal serangan seperti itu, kamu akan tetap tenang. Walaupun pedih, walaupun menderita, kamu berkata, Bapakku di surga memperhatikan ini semua, dan Dia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Kamu menangkis semua hal-hal itu. Perisai iman ini menangkal semua serangan-serangan itu. Helm keselamatan ini dikenakan di kepala. Apa itu?
Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menguasai pikiran kita. Seperti Petrus tadi, digoda untuk melakukan menarik Yesus dan berkata kepada Yesus, janganlah jadi demikian kepadamu. Tetapi orang yang terbiasa merenungkan firman Tuhan, orang yang terbiasa membaca firman Tuhan, dia akan tahu mana ini sebenarnya maksud Tuhan, mana ini adalah maksud iblis. Ada godaan, ada hal-hal yang kamu pikirkan, kamu akan tahu menseleksi ini adalah maksud Tuhan. Dengan bagaimana itu? Firman Tuhan. Jadi pikiranmu tidak akan mengeluarkan hal-hal yang tidak benar, karena sudah dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka renungkanlah firman Tuhan, baca Alkitabmu dengan baik, dengarkan khotbah-khotbah yang baik, baca buku-buku rohani dengan pengarang-pengarang yang baik, yang Alkitabiah. Maka kamu akan terbiasa, akan terkontrol semua ide-ide dan pikiran. Yang terakhir, pedang roh. Kalau 1, 2, 3, 4, 3, ikat pinggang, ya, ikat pinggang, kasut, ya, helm, bahkan perisai itu tadi, itu semua nampaknya untuk bertahan. Bisa kita kuat. Tapi saat ini disebut dengan pedang roh. Itulah satu-satunya dari alat yang tadi kita lihat untuk menyerang. Sekarang Petrus berkata, setelah engkau tunduk, lalu dia kata, Yakobus tadi maksud saya, setelah engkau tunduk kepada Allah, sekarang seranglah iblis itu. Jangan biarkan dia di situ, kita harus serang. Kita harus melawan iblis itu, maka dia akan lari daripadamu. Itu pun adalah firman Tuhan. Kamu harus menyerang si iblis ini dengan firman Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan nanti dalam buku Pak Tobing itu pun adalah firman Tuhan yang kita hafal. Ketika iblis ingin menipu kita dengan cara-caranya yang hebat itu, waktu firman Tuhan kita perhadapkan dengan dia, maka dia akan lari, dia akan kalah. Jadi sekali lagi, firman Tuhan ini sangat-sangat berguna untuk terus-menerus kita pelajari. Bagaimana kita menyerang, bagaimana kita mengusir, maka supaya lari maksud saya iblis itu, apa yang disebut? Kita lakukan dengan firman Tuhan. Kita taat firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, kita setia melakukan firman Tuhan, maka dia akan lari daripada. Nah, setelah semua kita kenakan, apa itu? Ikat pinggang kebenaran sudah kita lakukan. Kemudian kita sudah menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita sudah menggunakan baju jirah keadilan. Kita sudah mengenakan ketopong atau helm tadi. Lalu kita sudah menggunakan pedang roh. Sekarang yang terakhir apa? Dalam firman Tuhan ini berkata, ini dia. Berdoa selalu. Kita terus-menerus berdoa dan berjaga. Kita tahu iblis terus mengguncang kita. Baik itu oleh pikiran-pikiran, baik itu penderitaan, baik godaan nikmat dunia ini. Semua akan terus. Berdoalah. Berdoalah terus dengan tidak putus-putus. Berjagalah, kata firman Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Kiranya kita semua bisa terlepas dari belenggu iblis ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ada banyak gangguan yang dilakukan iblis kepada kami. Dan kami adalah orang yang tidak mungkin bisa bertahan. Itulah sebabnya kami membutuhkan anugerah-Mu. Engkau telah memberikan petunjuk yang jelas kepada kami, supaya hati dan pikiran kami serahkan kepadamu. Tunduk kepada Allah. Mempercayai Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan percaya kepada Yesus adalah utusan-Mu.
Dengan itulah kami diselamatkan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Dengan itu juga Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami juga rela menggunakan seluruh tubuh kami ini menjadi senjata-senjata kebenaran untuk melawan semua siasat-siasat iblis itu. Lalu kami tampil sebagai seorang prajurit yang siap berjuang, yang telah mengenakan semua perlengkapan rohani itu untuk menyerang iblis, mengusir iblis dari sekeliling kami. Dan kerajaan Allah, kuasa Allah, itulah yang akan tampil. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, berkati semua ibu-ibu ini. Kami puji Engkau atas semua kebaikan dan anugerah-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Engkau terima semua apa yang sudah kami persembahkan kepadamu. Pujian dan doa yang sudah kami panjatkan. Kebenaran firman-Mu juga yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya anugerah dan kasih-Mu turun atas kami semuanya. Maka anugerah yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.